Selamat datang di channel ini. Judul pembelajaran pada hari ini adalah Penghargaan kepada Karya Seni Rupa Nusantara. Ini adalah lanjutan materi dari apresiasi seni rupa kelas 10 SMK yang telah kita pelajari minggu lalu. Menghargai hasil karya Nusantara artinya kita menghormati hasil usaha, ciptaan, dan pemikiran anak bangsa. Indonesia sendiri telah melahirkan banyak sekali seniman dengan karya besar, serta produk lokal yang lahir dari kebudayaan masyarakatnya. Posisikan diri dengan baik, siapkan alat tulismu karena kita akan belajar banyak hari ini. Selamat belajar dan menonton! Ada beberapa pencapaian yang harus kamu raih setelah melalui proses pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Siswa dapat memberikan apresiasi pada karya seni rupa murni maupun terapan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tindakan apresiasi seni rupa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ayo kita lanjut ke materi yang pertama. Apresiasi pada karya seni rupa Nusantara. Saya akan sajikan beberapa karya dari seniman di Indonesia. Bersama-sama, kita akan menyimak latar belakang karya tersebut, mengulik aspek-aspek seni rupa di dalamnya, serta memberikan apresiasi singkat. Kalian bisa menggunakan contoh berikut sebagai referensi ketika harus memberikan apresiasi pada karya lainnya. Yuk, kita langsung kepada contoh apresiasi yang pertama. Berikut ini saya berikan contoh apresiasi seni rupa murni 2 dimensi. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro atau dalam bahasa Belanda, Gevangename van Prins Diponegoro yang dilukis pada tahun 1857. Senimannya adalah Raden Saleh Syarif Bustaman yang hidup pada tahun 1814 sampai 1880. Genre dari lukisan ini adalah lukisan sejarah yang dilukis menggunakan cat minyak. Lukisan karya Raden Saleh ini menggambarkan peristiwa ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada 28 Maret 1830. Momen ini adalah akhir dari perlawanan sang pangeran saat tengah pertemuan untuk gencatan senjata dengan kolonial. Ia ditangkap dan akan diasingkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro digambarkan sebagai pria yang tengah berdiri di depan bangunan milik kolonial Belanda. Ia mengenakan sorban hijau, baju dan celana putih, jubah jaket, sebuah ikat pinggang emas dengan tasbih dan syal di lehernya. Adapun lelaki Jawa yang tengah menunduk di pundak pangeran diidentifikasi sebagai putra Diponegoro. Sedangkan wanita yang tengah menangis di kaki pangeran diyakini sebagai istrinya, Raden Ayu Retnaningsih. De Kock sendiri adalah pria berbaju seragam kolonial biru yang berdiri di sebelah kiri Diponegoro. Diponegoro dan De Kock dikelilingi oleh kolonel, mayor, ajudan, serta kapten Belanda dari daerah setempat. Wajah mereka putih, dingin tanpa ekspresi mengisyaratkan kekejaman dan keegoisan bangsa penjajah. Raden Saleh sebagai pelukis berhasil menggambarkan reka situasi pelik yang di dalamnya terdapat multi emosi, kesuraman, kezaliman, kebengisan, dan keputusasaan. Diponegoro tampak menahan marah dengan pose tangan yang terkepal. Badannya yang tegak menandakan ia tidak ingin tunduk serta gagah berani apapun kondisinya. Bertolak belakang dengan istri dan anaknya yang sedih pilu, tidak setegar beliau. Rakyat Jawa yang mengiringnya tertunduk lesu serta putus asa atas penangkapan pemimpin mereka. Walaupun lukisan ini melibatkan banyak orang, Raden Saleh sangat pandai untuk memfokuskan inti lukisan pada Pangeran Diponegoro dengan cara memberikan pemandangan alam yang ringan. Suasana pagi hari tanpa awan dan angin, hanya tampak gunung yang samar. Selain itu, Raden Saleh memberikan kedalaman ruang dalam lukisan. Orang-orang yang berada di bagian depan tampak fokus dan lebih cerah, sedangkan detail-detail di barisan belakang disamarkan. Menurut saya, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro adalah lukisan bersejarah yang memiliki nilai budaya. Lukisan ini bahkan telah menjadi contoh awal dari nasionalisme dan genre lukisan sejarah pertama di Asia Tenggara dalam karya seni rupa.
Dengan mengamati lukisan, kita dapat menangkap pesan kepahlawanan, semangat nasionalisme, serta kepedihan duka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah contoh apresiasi seni rupa murni 3 dimensi, yaitu Patung Sura dan Buaya, karya dari Sigit Margono pada tahun 1988. Patung ini sebenarnya adalah patung dekorasi yang dibangun sebagai penghias gerbang pintu masuk Kebun Binatang Surabaya. Namun, patung ini juga dibuat sebagai pengenang atau pengingat peristiwa cerita rakyat dari kota Surabaya. Dikisahkan terjadi perkelahian hebat antara ikan hiu atau sura dan seekor buaya atau boyo di lautan lepas Laut Jawa karena memperebutkan daerah kekuasaan. Perkelahian pun berakhir saat kedua pihak setuju untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Adapun sulur-sulur yang mengelilingi hiu dan buaya dikaitkan sebagai lidah api, yang penulis representasikan sebagai kucuran darah dan perlambang sengitnya pertarungan yang terjadi. Bapak Sigit juga tidak memberikan corak warna yang berlebihan. Karena terbuat dari semen, pasir, dan batu bata, beberapa teknik yang bisa digunakan adalah teknik cor dan teknik cetak. Terlepas dari cerita rakyat tersebut, patung ini memiliki arti filosofis, yaitu berjuang. Kata Surabaya sendiri berasal dari kata sura yang berarti selamat dan baya yang berarti bahaya, sehingga arti Surabaya adalah selamat dari bahaya. Bapak Sigit sengaja untuk meniru bentuk alami dari hewan hiu dan Surabaya tanpa ornamen tambahan untuk membantu kita menangkap pesan cerita sura dan baya. Selanjutnya adalah apresiasi seni rupa terapan 2 dimensi, yaitu tenun corak insang. Kain tenun ini berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat dan mulai diciptakan serta dikenal pada tahun 1930-an. Di awal perkembangannya, yaitu pada masa Kesultanan Qadariyah, kain ini hanya digunakan oleh kaum bangsawan serta berfungsi sebagai penunjuk identitas sosial bagi suatu keluarga atau kelompok masyarakat. Dalam perkembangannya, corak ini telah dimodifikasi menjadi berbagai macam pola dan warna serta menjadi ikon kota Pontianak. Saat ini, tenun corak insang telah dipakai oleh semua kalangan, bahkan disematkan di seragam sekolah dan pakaian dinas. Pada acara formal, upacara tradisional, pernikahan, dan lain-lain, masyarakat diimbau untuk menggunakannya. Tenun corak insang juga berfungsi sebagai pelengkap pada baju adat telok belanga yang dipakai oleh laki-laki dan pelengkap baju kurung untuk kaum perempuan. Semua ini adalah bentuk kecintaan masyarakat untuk senantiasa melestarikan kearifan lokal yang dipunya. Nah, bentuk filosofis dari tenun corak insang sangatlah dalam. Bentuk dasar garis zigzag adalah manifestasi dari insang ikan yang juga menggambarkan peradaban masyarakat Pontianak yang bermukim di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas. Corak ini mengandung makna penghidupan bagi masyarakat Pontianak yang sangat bergantung dengan Sungai Kapuas. Menggunakan tenun corak insang adalah wujud ungkapan rasa cinta kepada alam dan lingkungan yang telah memberi rezeki kepada umat manusia. Itu adalah contoh cara mengapresiasi karya seni rupa Nusantara. Adapun contoh yang telah saya berikan adalah karya seni rupa dari seniman-seniman yang sudah terkenal. Jika ingin memberikan apresiasi kepada karya-karya seni rupa yang berada di sekitar rumah kita juga bisa kok menuliskannya dengan cara meneliti dan juga menghayati aspek-aspek yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan aspek-aspek tersebut, kalian dapat memperdalam analisis kalian dan menuliskan apresiasi yang baik terhadap karya seni rupa yang kamu temukan.
Nah, selain daripada itu, banyak sekali cara untuk mengapresiasi karya seni rupa, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memberikan komentar atau pendapat, mengakui karya, atau memberi penghargaan, pujian, dan dukungan adalah salah satu dari bentuk apresiasi juga. Ini merupakan hadiah bagi mereka yang telah bekerja keras dan tentunya bisa menjadi pecut semangat untuk berkarya lebih baik lagi. Selain itu, memberikan apresiasi juga menjauhi kita dari rasa iri dan dengki. Hanya karena kita belum bisa menghasilkan karya sebaik mereka, bukan berarti kita harus membuat hubungan yang tidak harmonis antara kamu dan pembuat seni. Nah, saya akan contohkan bagaimana menghargai karya seni rupa dalam kehidupan sehari-hari. Cara pertama, menjual dan membeli karya dengan harga yang pantas. Memberikan apresiasi harus dimulai dari diri sendiri loh. Kita yang paling paham proses kreatif dari karya yang telah dibuat. Jangan pernah mengkerdilkan diri dengan cara memberi bayaran yang tidak sepadan dengan jerih payah kamu. Walaupun begitu, semua seniman membutuhkan proses yang panjang agar karyanya bisa dinilai berkualitas. Membeli karya adalah salah satu cara kamu untuk menghargai jerih payah sang seniman. Jika kalian menggunakan jasa seseorang seperti profesi ilustrator, pelukis, desainer grafis, videografer, pembuat kerajinan, dan sebagainya, bayarlah hasil kerja mereka dengan pantas. Jangan minta gratis ya. Cara kedua, menghindari plagiarisme dan klaim atas karya. Sebuah karya itu dapat terwujud karena adanya ide. Terlebih lagi kalau itu adalah ide yang original, murni, atau tanpa mengkopi ide-ide yang telah tenar. Menjiplak karya tanpa permisi adalah tindakan tidak terpuji, apalagi sampai mengklaim diri sebagai pencipta dari karya tersebut. Jika karya yang kalian buat terinspirasi dari karya seseorang, sebutlah orang tersebut di kredit karyamu. Atau, jika kamu hendak melampirkan foto, cuplikan film atau video, atau karya seni lainnya, minta izinlah pada pihak yang bersangkutan, atau cantumkan nama pembuat atau pemegang hak cipta. Cara ketiga, yaitu memberikan hak cipta atau paten, atau penghargaan lainnya. Jika desain tersebut baru dan belum ada sebelumnya, kita dapat mendaftarkan karya untuk memperoleh haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki adalah hak cipta atau paten yang akan melindungi karya kita dari tindakan sewenang-wenang seperti pembajakan, plagiarisme, penjiplakan, dan lain-lain. Selain itu, haki juga dapat menaikkan nilai ekonomis atau harga dari karya kita. Pemberian sertifikat atau plakat juga dapat diberikan sebagai bukti otentik atas keahlian dari barang tersebut. Cara keempat, yaitu memberikan kritik yang membangun kepada seniman. Saat memberikan komentar, tunjukkan dahulu kesan positif yang ada pada karya. Berikan kata-kata positif atau sambutan yang hangat. Bisa dari gestur tubuh seperti tepuk tangan, acungan jempol, jabat tangan, pelukan erat, dan sebagainya. Memberikan ulasan tidak harus dengan menjadi antipati. Setelah itu, berikan masukan yang menurutmu dapat membantu serta jalan keluar real yang sekiranya mampu untuk ditempuh sesuai dengan kapasitas sang seniman. Kemudian, berikan nilai bagus tidaknya karya seni tersebut secara seimbang ya. Tidak melulu soal kekurangannya saja. Gunakan kenyataan yang objektif tanpa melebih-lebihkan atau mengurangkannya. Cara kelima, menggunakan karya seni sesuai peraturan dan merawatnya dengan hati-hati. Ayo, siapa di sini yang masih suka nonton film bajakan? Nah, itu tidak boleh ya. Misalnya nih, kamu menyenangi karya berupa komik, maka kamu harus membeli komik ciptaan yang asli, jangan yang hasil dari bajakan. Kegiatan seperti pembajakan film, ilustrasi, dan lain-lain merupakan aksi yang melanggar hukum. Selain itu, rawatlah dengan baik objek-objek seni yang kamu punya. Mungkin hiasan dinding, patung, tempayan keramik, lukisan kaligrafi, dan lain-lain.
Karya yang berbahan dari kayu tentunya berbeda dengan karya yang berbahan dasar logam dan kuningan. Mengedukasi diri untuk merawat benda sesuai yang seharusnya merupakan tindakan untuk mengapresiasi karya seni rupa. Cara terakhir adalah mengenalkannya kepada masyarakat luas. Banyak sekali hasil kerajinan tangan, motif-motif, dan hasil kebudayaan daerah yang kurang diminati, bahkan tidak terkenal. Memviralkannya di surat kabar, artikel, liputan video, ataupun menggunakan sosial media yang kamu punya, tentunya dapat memberikan daya tarik, mengedukasi masyarakat, serta menjadi media promosi dan pariwisata. Nah, itulah beberapa cara untuk menghargai karya seni rupa dalam kehidupan sehari-hari. Gampang kan? Ingatlah, tanpa ada apresiasi, barangkali kebudayaan manusia tidak akan beragam rupa karena dapat mematikan semangat untuk berkreasi dan berinovasi. Padahal, produk karya seni itu kita butuhkan untuk memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Inilah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Indonesia memiliki banyak karya seni rupa dengan nilai budaya yang sangat tinggi. Hendaknya kita sebagai warga negara turut mempelajari dan melestarikan karya maupun produk kearifan lokal yang ada. Selalu gunakan produk asli, tidak melakukan pembajakan, dan menggunakan produk sesuai dengan aturan adalah cara mengapresiasi pembuat karya dalam kehidupan sehari-hari. PR. Nah, ini adalah pekerjaan rumah yang harus kamu kerjakan di bukumu. Berikut adalah soal-soalnya. Saya akan memberikan penjelasan untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4. Untuk soal nomor 3, kita telah mempelajari banyak sekali aspek pada minggu sebelumnya. Nah, sebenarnya ada beberapa aspek lagi yang bisa kalian gunakan. Silahkan kalian mencari apa itu aspek penguasaan bahan dan aspek gaya atau corak. Tentunya dua aspek ini bisa membantu kamu untuk memberikan apresiasi karya seni rupa. Penjelasan untuk nomor 4. Di sekitar rumahmu pasti ada karya seni rupa. Boleh jadi itu murni ataupun karya terapan. Fotolah satu benda saja yang ada di sekitar rumahmu, kemudian tuliskan apresiasimu menggunakan aspek yang telah kamu pelajari. Kamu bisa menuliskan deskripsi dasar atas bentuk atau juga tahun pembuatnya jika ada, kemudian tuliskan apresiasimu menggunakan aspek-aspek penilaian pada seni rupa. Kamu bisa mempelajarinya di materi minggu sebelumnya. Kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah mempelajari dan menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena banyak sekali materi yang akan kita pelajari untuk minggu-minggu selanjutnya. Jika kamu memiliki pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk kerjakan pekerjaan rumah kamu.